Halo, perkenalkan nama saya Christian Agustin Aryandi dengan NIM H1051241013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah eksplorasi materi graf dan pohon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada definisi graf. Graf adalah struktur data yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek. Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama ada simpul, objek yang dihubungkan biasanya direpresentasikan sebagai titik dalam graf. Dan yang kedua ada sisi, hubungan antara dua simpul, bisa bersifat berarah atau tidak berarah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jaringan transportasi. Setiap kota bisa dianggap sebagai simpul, dan jalan antar kota adalah sisi yang menghubungkannya. Dan yang kedua, jejaring sosial. Setiap pengguna adalah simpul, dan hubungan pertemanan adalah sisi. Dan yang ketiga ada jaringan komputer. Komputer atau perangkat jaringan adalah simpul, sementara kabel atau koneksi jaringan adalah sisi. Untuk contoh lain dari graf ada pada gambar di samping. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf di mana setiap sisi tidak memiliki arah. Hubungan antara simpul-simpul adalah dua arah. Contohnya, relasi pertemanan di media sosial. Jika dua orang adalah teman di Facebook, hubungan ini bersifat timbal balik. Jika A berteman dengan B, maka B juga otomatis berteman dengan A. Tidak ada arus khusus pada hubungan ini. Graf berarah. Graf berarah adalah graf di mana setiap sisi memiliki arah tertentu. Hubungan antara simpul atau satu arah. Contohnya sistem pengikut di Twitter. Jika A mengikuti B, itu tidak berarti B harus mengikuti A. Hubungan ini memiliki arah dari A menuju B. Untuk contoh lainnya tertera pada gambar di samping. Selanjutnya ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf di mana setiap sisi memiliki bobot atau nilai tertentu. Bobot ini dapat mewakili jarak, waktu, biaya, atau parameter lainnya. Contohnya jaringan jalan raya dengan jarak antar kota. Simpul-simpul merepresentasikan kota-kota. Misalnya A dan B, sedangkan sisi yang menghubungkan simpul memiliki bobot berupa jarak. Misalnya 50 km dari A ke B. Selanjutnya ada graf lengkap. Graf lengkap adalah graf di mana setiap simpul terhubung ke semua simpul lainnya. Contohnya sistem komunikasi dalam tim kecil. Dalam rapat kecil dengan 4 orang, setiap orang dapat langsung berbicara dengan siapa saja. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai graf lengkap, di mana setiap simpul atau orang terhubung dengan semua simpul lainnya. Gambar di samping adalah contoh lainnya. Setelah itu ada graf pohon. Graf pohon adalah graf yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Setiap dua simpul hanya memiliki satu jalur penghubung. Contohnya struktur organisasi perusahaan. CEO berada di puncak dengan beberapa manajer di bawahnya, dan setiap manajer memiliki tim di bawahnya. Hubungan ini tidak memiliki siklus dan ada satu jalur unik antara dua karyawan. Untuk contoh lainnya tertera pada gambar di samping. Representasi graf. Yang pertama ada daftar ketetanggaan atau adjacency list. Setiap simpul memiliki daftar simpul yang berhubungan dengannya. Yang kedua ada matriks ketetanggaan, adjacency matrix, matriks dua dimensi, menunjukkan apakah ada sisi antara dua simpul. Dan yang ketiga ada daftar sisi, edge list, daftar yang hanya mencantumkan semua sisi dari graf.
Gambar yang tertera di samping dan juga di bawah adalah contoh penerapan dari adjacency list, adjacency matrix, dan juga edge list. Selanjutnya kita lanjut ke definisi pohon. Pohon dalam teori graf didefinisikan sebagai graf khusus yang memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, terhubung, terdapat jalur antara setiap pasangan simpul. Dan yang kedua, tanpa sirkuit, tidak mengandung lintasan tertutup di dalam graf tersebut. Untuk contohnya bisa kita lihat dari gambar di bawah. Sifat-sifat pohon. Yang pertama, terhubung dan tanpa siklus. Sebuah pohon adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Jika ada jalur siklus, maka struktur tersebut bukan pohon. Yang kedua, ada jalur unik antara dua simpul. Dalam pohon selalu ada tepat satu jalur unik antara dua simpul manapun. Hal ini mengikuti sifat pohon yang tidak memiliki siklus. Yang ketiga, ada jumlah tepi. Sebuah pohon dengan n simpul memiliki tepat n-1 sisi. Yang keempat, ada akar. Pohon seringkali direpresentasikan sebagai struktur akar, di mana ada satu simpul khusus sebagai akar dan simpul lainnya terhubung secara hierarkis. Yang kelima, rekursif. Pohon bersifat rekursif. Setiap subgraf yang terhubung dari sebuah simpul adalah pohon itu sendiri. Yang keenam, hierarki alami. Pohon sering digunakan untuk merepresentasikan hubungan hierarkis, seperti dalam struktur organisasi atau file system. Yang ketujuh, ada traversal. Pohon dapat dijelajahi dengan berbagai metode seperti depth first search atau breadth first search, yang penting untuk banyak algoritma. Berikut penerapan pohon dalam struktur organisasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.